Nyonya tua ini tiba-tiba jatuh ke tanah. Kurasa dia mencoba memeras uang. Hei nona muda, sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Saat itu sekelompok kerabat orang tua itu akan datang mencarimu untuk meminta ganti rugi. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka melihat seseorang jatuh, tapi tidak membantu. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu tahu? Aku sedang memeriksa nadinya. Tidak perlu. Kami sudah mengundang tabib dewa terbaik Seed Nation, tabib Dewa Liao, akan segera tiba. Dokter dewa apa? Aku tidak tahu. Namun orang tua ini mengalami kambuh mendadak dari penyakit lama. Jika aku pun tidak segera dilakukan, aku takut dia tidak akan hidup melewati 2 tarikan napas. Nyonya tua bangunlah. Tunggu. Jika sesuatu terjadi pada nyonya tua saya, aku akan menyeret seluruh keluargamu ikut dikubur bersama. Nyonya tua Anda sudah bangun. Nah, apakah kamu menyelamatkan saya? Ya, itu aku. Terima kasih. Kamu anak yang baik. Di sini, ada 100 juta, ambillah. Berapa 100 juta? Apakah itu banyak? Tidak perlu. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah tugas seorang dokter. Suyuyao. Aku akan pergi sekarang. Periksa informasi gadis ini. Nyonya tua, kami sudah menemukannya. Gadis ini mungkin adalah menantu perempuan Anda. Apa? Zhao Xiaoning, aku sengaja datang untuk memberitahumu. Hichen tidak pulang malam ini. Kami berencana pergi ke bar. Setelah selesai bersenang-senang, kami akan pergi ke hotel. Malam ini, kau bisa menjaga ranjang dingin itu sendirian. Bukankah aku sudah mengingatkannya untuk menjauhi wanita ini? Hichen, mengapa kau minum begitu banyak? Aku akan mengantarmu pulang. Mengapa kau di sini? Tentu saja aku di sini untuk menjemput Hichen kita. Zhao Xiaoning, kau mencoba merebut priaku. Aku akan tidur dengan Hichen malam ini pasti. Minggir. Menurut apa yang kalian orang modern katakan? Orang sepertimu disebut simpanankan. Nona Su, jangan terlalu terang-terangan. Kalau tidak akan terlihat baik bagi siapapun. Zhao Xiaoning, kau benar-benar merasa hebat. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu aku akan menyelesaikan semua urusan lama sekaligus. Pukul saja dimanapun, asal jangan pukul wajah. Nyonya-mu, tunggu sebentar. Aku sedang mengurus beberapa masalah pribadi. Kau bisa mengambil gambar nanti. Kemarilah. Kau kemari juga. Baiklah, semua orang bisa mengambil gambar sekarang. Xiaoning, jangan main-main, ayo pulang. Sudah sadar sekarang? Permisi tuanmu, tentang Anda dan Nona Su tertangkap basah oleh istri Anda. Bagaimana pendapat Anda? Jangan ikut campur urusan orang lain. Semuanya bubar. Permisi nyonyamu, setelah semua ini terjadi, apakah Anda akan mempertimbangkan perceraian? Pengawal, bersihkan area ini. Bubar. Berhenti mengambil gambar. Keluar. Zhao Xiaoning, kamu merencanakan semua ini kan? Kakakmu. Ini adalah rencana rumitnya untuk membuatku terlihat buruk. Zhao Xiaoning, aku tidak peduli dengan perjanjian cerai itu. Apakah kamu menandatanganinya atau tidak? Aku memberitahumu. Kita sudah bercerai. Siapa yang berani bercerai? Kenapa kamu di sini? Masalah sebesar perceraian, kamu bahkan tidak memberitahuku. Apakah kamu masih mengakui aku sebagai ibumu? Bukankah aku hanya takut kamu khawatir? Bagaimanapun, Zhao Xiaoning adalah menantu keluargamuku.
Jika kamu berani bercerai, aku akan mengusirmu dari keluargamu. Xiaoning, ayo pulang. Ada apa? Ibu tidak pernah ikut campur urusanku. Kenapa temperamennya tiba-tiba berubah kali ini? Langit benar-benar membantuku. Aku tidak menyangka dia juga muncul. Kalau begitu, selama aku mendapatkan Leontin Giok pribadi itu, aku bisa sekali lagi menemukan harta yang ditinggalkan oleh mantan kaisar. Ibu, ini resepnya. 2 kali sehari. Lanjutkan selama 1 bulan. Penyakit lamamu akan segera sembuh. Saya tidak menyangka, kamu juga tahu pengobatan tradisional Tiongkok. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan banyak dokter. Kamu juga bisa mengobatinya. Keluar sebentar denganku. Nyonya tua, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tuan muda dan nyonya muda akan beristirahat di kediaman lama malam ini. Pergi dan siapkan kamar mereka. Ya. Saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar muncul. Sama sepertiku, seseorang yang bertransmigrasi. Cermin ramalan itu benar. Dalam kehidupan saya sebelumnya, keluargamu Kamilah, yang berutang pada Putri Xiaoning. Jeti. Dia muncul. Kamu bukan Zhao Xiaoning. Siapa sebenarnya kamu? Jika aku memberitahunya sekarang, bahwa aku sebenarnya bertransmigrasi dari zaman kuno ribuan tahun yang lalu, dia mungkin akan mengira aku gila. Apa yang kau bicarakan? Aku istrimu, Xiao Xiaoning. Begitukah? Ada apa? Dibandingkan sebelumnya, apakah ada yang berbeda dariku? Temperamen, kepribadian. Zhao Xiaoning yang dulu sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun sendiri. Apalagi belajar akupuntur. Karena bosan. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang berbeda. Kau terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, bagaimana kalau kau memeriksa tubuhku? Apa yang kamu lakukan? Aku membiarkanmu melihat tanda lahirku. Untung aku meneliti sebelumnya. Bagaimana tepatnya aku bisa kembali ke zaman kuno? Temukan cermin ramalan di bawah. Dan kau akan dapat menemukan metode untuk bertransmigrasi kembali ke zaman kuno. Dan satu hal lagi, lelang 3 hari dari sekarang, cermin ramalan sangat mungkin muncul. Sepertinya, aku perlu mencari cara untuk membuatmu Viejin membawaku ke lelang ini. Bangun pagi ini, minum susu, sehat. Tentang kejadian terakhir, ibu sangat marah dan belum berbicara denganmu. Jika kau membutuhkan aku untuk memohon untukmu, itu bukan tidak mungkin. Kamu bersikap baik begitu. Bisakah kau menyetujui satu permintaanku? Aku tahu kamu punya niat buruk. Katakan ada apa? Bantu aku membeli sesuatu. Bukankah aku sudah memberimu kartu ban? Aku tidak tahu cara menggunakan benda itu. Selain itu, aku juga tidak bisa masuk ke lelang. Bukankah kau diundang untuk menghadiri lelang 3 hari dari sekarang? Bisakah kau membawaku?
Itu semua barang antik. Kamu juga suka ini. Ini rahasia. Kau akan tahu nanti. Pikirkanlah. Hei, jangan dipikirkan. Bawa saja aku. Kumohon. Aku tidak menyangka. Akan ada saatnya dia memohon padaku. Ibu. Kamu masih bangun. Dasar bajingan. Nyali kamu semakin besar sekarang. Roh rubah di luar. Praktis duduk di wajah orang yang berhak. Wanita itu So Yuyao. Apakah kamu benar-benar tidak melihat niatnya? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Padahal tahu betul. Ibu, aku tidak tertarik pada Su Yuyao. Aku bersamanya hanya karena aku membalas budi dari dulu. Budi. Kamu selalu mengungkit ini setiap kali. Kapan akan terbayar? Ibu, harap tenang. Silakan duduk. Pergi. Kemari. Minumlah air. Anak durhaka ini. Baiklah. Kurangi minum alkohol. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Zhao Xiaoning, apa kamu benar-benar peduli padaku? Atau kamu hanya ingin aku mengantarmu ke pelelangan? Lupakan saja. Kamu Zhao Xiaoning. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu cara peduli pada orang lain? Aku sangat ingin pergi ke lelang. Tapi aku juga sangat peduli padamu. Mu Feiqin. Aku istrimu. Saya baik-baik saja sekarang. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Aku akan mandi dulu. Kalau begitu aku pergi. Kamar sebelah. Apa dia benar-benar Zhao Xiaoning? Wajah itu persis sama. Yang lucu adalah, aku justru punya perasaan padanya sekarang. Mungkinkah ini benar-benar karena aku terbentur kepala? Halo, dokter yang kuminta kamu cari terakhir kali. Sudah kamu temukan? Sudah menemukan mereka. Tuan muda, apakah Anda ingin mengirim nyonya muda ke sini? Besok, aku sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Permisi Nona Su. Ketua sedang sibuk sekarang. Anda tidak bisa masuk. Hichan secara khusus memanggilku. Beraninya kau menghentikanku. Saya dengar ketua kita. Bukankah dia sudah menikah? Lalu mengapa dia masih begitu terang-terangan dengan Nona Su? Saya dengar ketua dan nyonya muda saat ini memiliki pernikahan kontrak. Mereka berdua melakukan urusan masing-masing. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ketua tertarik pada Nona Su. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kembali bekerja kalian semua. Hichan.
Ya ampun, sekarang ada tontonan yang bagus. Istri dan selingkuhan keduanya ada di sini. Hee-chan, Kamu di sini. aku tahu kau peduli padaku. Tadi malam, si Jalang Xiaoxiaoning itu, dia memukulku. Lihat, lihat semua memar di tubuhku. Lihat di sini. The film was translated and narrated by M Media. Itu bukan salahku. Dia yang mendekatiku. Hee-chan, kau sebenarnya menyukaiku. Benar. Itu hanya karena Xiaoxiaoning. Kau menjaga jarak dariku. Nona sukamu salah paham. Sedangkan kamu, aku benar-benar tidak punya niat itu. Aku tidak percaya padamu. Jika kau tidak menyukaiku, lalu mengapa kau memperkenalkanku ke tempat yang selalu kuimpikan untuk bekerja di rumah sakit? Nona Su, aku sudah memberitahumu tadi malam mengenai apa yang terjadi padamu. Aku akan memberikan kompensasi tertentu. Aku tidak ingin berdebat dengannya hari ini. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Mu Hee-chan, apakah ini sikapmu? Baiklah, jangan lupa. Kau masih punya masalah yang kuminta bantuan. Kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu dan Sue Yao di tengah hari bermesraan di sini? Langsung saja ke intinya. Aku datang untuk membawakanmu makanan. Kamu membuatnya sendiri untukku. Aku ingat si Xiaoxiaoning sebelumnya tidak bisa memasak. Jika aku bilang aku yang membuatnya, dia mungkin akan curiga lagi kan? Sudahlah, pelayan yang membuatnya. Bagaimana aku tahu caranya? Karena kamu di sini. Pas sekali. Aku sudah membuat janji dengan dokter untukmu siang ini untuk membawamu menemui mereka. Dokter jenis apa? Seorang psikiater. Mu Hee-chan, kau tidak benar-benar berpikir ada yang salah denganku kan? Sejak kamu bangun, berbagai tingkah lakumu, berbagai perbuatanmu sangat tidak normal. Menurutku, masih perlu diperiksa. Dia mencarimu. Selamat tinggal. Ketua, sesuatu terjadi. Bukankah Nona Su sebelumnya berjanji padamu bahwa dia akan membantumu menemukan tetua He? Mengapa dia menarik kembali perkataannya sekarang? Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda masih berpikir untuk membiarkan tetua He mengobati Nyonya Tua? Bagaimana kalau begini? Telepon dia sekarang juga, dan katakan bahwa malam ini, aku mengundangnya ke restoran Puncak Awan, makan nasi sebagai permintaan maaf. Restoran Puncak Awan. Puncak Awan. Tetua He, mungkinkah psikiater itu? Hei, halo. Ning sayang kecil. Lama tidak bertemu. Apakah itu pria yang bekerja sama dengan Sue Yao untuk menjebakku? Ada apa? Sayang kecil, ada apa? Bagaimana perasaanmu? Pergi beritahu Sue Yao bahwa jika dia ingin menggunakan metode keji seperti itu untuk membuatku menceraikan Mu Hee-chan. Mimpi saja. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sayang, Aku tidak menyangka dia sendiri yang datang mengetuk pintuku. Sempurna. sayang kecilku. Apakah kamu marah? Mengapa kamu tidak bicara? Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Kita akan The pergi film ke was restoran translated klotok paling and mewah di kota, narrated by Puncak M Awan. Media. Bukankah itu tempat Mu Hee-chan mentraktir makan malam Sue Yao? Sepertinya ada pertunjukan lain yang akan datang. Baiklah, aku akan pergi. Beberapa hari terakhir ini, kenapa kau tidak mencariku? Kemana kau menghilang? Bukankah aku sedang dalam perjalanan bisnis? Aku belum sempat memberitahumu. Aku mengerti. Menghindari sorotan untuk saat ini.
Sayang, apa yang kamu katakan? Apa maksudku? Tidakkah kau tahu? Namamu Qian Yu kan? Aku menyuruh seseorang memeriksa akunmu. Ada kiriman uang di dalamnya. Itu dikirimkan kepadamu oleh Su Yuyao. Berapa lama kau akan terus memainkan? Masih mau bermain sampai kapan lagi? Jika kau ingin uang, katakan saja padaku. Keluargamu tidak lebih miskin dari keluarga Su. $5 juta? Selama nyonyamu memberiku 5 juta, aku akan segera memihakmu dan membantumu menjelaskan. Semua ini adalah rencana Su Yuyao. Kamu berkomplot melawanku. Benar-benar pantas menjadi seseorang yang ditemukan Su Yuyao. Sekelompok orang bodoh. Hichen, lihat. Bukankah kau bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan semua pria lain? Mereka diam-diam makan bersama lagi. Jadi dia hanya berbohong padamu sebelumnya. Aku tahu itu. Jika kita bersama. Sekarang, ada tontonan bagus. Tuan mudamu. Ketuamu. Ketuamu. Cepat pergi. Zhao Xiaoning, kau berulang kali melanggar batas kesabaran Hichen. Apakah kau takut orang tidak akan tahu bahwa kau telah mengkhianati Hichen? Wanita sepertimu yang tidak tahu malu harus diusir tanpa apa-apa. Aku memperingatkanmu. Ini adalah pelajaran. Jika ada lain kali, itu tidak hanya akan menjadi tamparan. Kau. Hichen, lihat dia. Seperti wanita cerewet. Zhao Xiaoning. Aku benar-benar kecewa padamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Hentikan. Mu Hichen. Kau tidak mau mendengarkan penjelasanku. Dan kau hanya pergi begitu saja. Tidakkah kau tahu, Hichen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada wanita sepertimu yang biasanya tidak setia. Pada akhirnya, dia hanya tidak cukup percaya padaku. Dia bahkan berpikir aku sakit. Ayah Kaisar, Ibu Permaisuri, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak biasanya sebodoh itu. Bagaimana bisa aku begitu mudah ditipu oleh Su Yuyao? Lupakan saja. Sekarang, aku hanya berharap pelelangan akan terjadi lebih cepat. Selama aku mendapatkan cermin ramalan, yang lainnya tidak penting. Xiaowu, bagaimana kabar mereka belakangan ini? Saya dengar, Nyonya muda ingin Tuan muda mengajaknya ke lelang. Lelang. Saya dengar cermin ramalan akan muncul di lelang ini. Mungkinkah Xiaoning? Dia ingin mencari jalan kembali. Siapa? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau kembali? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apakah ada masalah? Apa yang kau pegang di tanganmu? Tidak ada. Biar kulihat. Jadi, apakah kau membelinya untukku? Tidak. Promosi toko bunga. Beli satu gratis satu. Jadi punyaku dan Su Yuyao persis sama. Tidak mau. Kalau begitu aku akan membuangnya. Tidak mungkin. Tentang apa yang terjadi di restoran malam ini, aku minta maaf padamu. Kau tahu kau salah. Sebenarnya malam ini, ketika aku melihatmu di restoran, aku sudah menduga apa yang sedang terjadi. Hari ini, di luar kantor. Menguping, aku akan membawa Su Yuyao
ke restoran Puncak Awan untuk makan malam. Jika kamu benar-benar ingin bertemu kekasihmu secara diam-diam, mengapa kamu memilih restoran yang sama? Kau tidak sebodoh yang terlihat. Lalu kenapa? Kau pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena aku masih membutuhkannya untuk sesuatu. Jadi aku harus membujuknya. Ya, Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Untuk apa dia berguna? Baiklah, aku tidak akan bertanya. Tidak akan bertanya. tidak akan bertanya. Ya, Selamat malam. untuk menyelamatkan seseorang. Kau benar-benar berani. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bisakah kau bertanggung jawab? Berhenti berdebat. Bolehkah saya bertanya The istri film was Anda? translated Siapa gurunya? and narrated by Benar-benar M bisa Media. melihat kesalahan saya dalam teknik penusukan. Jika bukan karena Anda mengingat tepat waktu, mungkin telah menyebabkan pasien kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetua Hei. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan ragukan dirimu. Karena penilaiannya, itu adalah kesalahan. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan belum pernah memiliki kesalahan dalam teknik dan lokasi. Sekarang saya sudah tua. Kesalahan tidak dapat dihindari. Saya tidak menyangka. Hari ini, untuk pertama kalinya, istri Anda melihatnya. Saya benar-benar malu. Tapi tetuamu, dari sini tampaknya. Istri Anda bukan orang biasa. Tetua He, apakah kamu serius? Diferensiasi dan diagnosis meridian. Pemilihan titik akupuntur di sepanjang meridian adalah dasar pengobatan TCM. Setiap jarum harus ditangani dengan sangat hati-hati dan teliti. Namun, aku tetap ingin meminta maaf padamu. Aku benar-benar cemas barusan. Itulah sebabnya aku dengan gegabah menyela dirimu. Tidak apa-apa. Bolehkah saya bertanya berapa tahun Anda belajar di bawah seorang guru? Dan di mana Anda bekerja sekarang? Saya tidak punya pekerjaan sekarang. Keterampilan medis yang begitu luar biasa. Bagaimana bisa disia-siakan? Meskipun saya belum pernah melihat Anda melakukan akupuntur sendiri. Tapi saya dengan tetuamu mengatakan, nyonya tuamu selalu menderita migrain. Dan setelah akupuntur Anda, dia menjadi lebih baik. Penyakit yang sulit dan rumit seperti ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan sembarang orang. Oleh karena itu, nyonya, apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah sakit Renhe saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang bersama? Berbuat kebajikan. Tetua He, apakah kamu yakin dia benar-benar bisa? Mengapa aku tidak tahu kamu punya keterampilan medis sebelumnya? Lagi pula, rumah sakit Renhei adalah tempat yang banyak orang berusaha keras untuk masuk tetapi tidak bisa. Tetua Hei, kau harus berhati-hati. Jangan merusak reputasimu. Karena orang yang tidak penting. Nona Su, bukankah kamu juga mengandalkan koneksi untuk masuk ke rumah sakit yang kamu inginkan? Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Dan kamu masih meragukan saya. Aku tidak peduli Tetua Hei. Kau harus membiarkannya masuk ke Renhe Pharmaceutical. Kalau begitu aku juga ingin pergi. Ini benar-benar omong kosong. Anda adalah dokter barat. Kami adalah dokter TCM. Sama sekali tidak. Istri Anda yang terhormat, tolong pikirkan baik-baik. Saya juga sudah tua sekarang. Rumah sakit Renhai butuh darah muda. Jadi, apakah saya akan dibayar? Kamu benar-benar akan bekerja Ya, hanya demi uang. Aku bilang, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau, tapi rumah sakit Renhai bukan tempat bagimu untuk main-main. Mu Fei-chin, saya hanya tidak ingin berutang padamu. Menawar cermin ramalan. Meskipun saya tidak tahu berapa biayanya. Tapi saya bersiap untuk masa sulit, dan itu pasti benar. Saya hanya ingin mendapatkan uang dengan kemampuan saya sendiri. Kamu baru saja mendengar Penatua He berkata, meskipun rumah sakit Renhei terkenal, tapi sangat sedikit dokter yang bisa mengobati penyakit sulit dan rumit menggunakan akupuntur. Saya ingin menyelamatkan orang. Zhao Xiaoning dipuji beberapa kata oleh Tetua He, dan sekarang tidak tahu diri. Kau hanya beruntung.
Kau pikir tetua He benar-benar menghargai keterampilan medismu? Setidaknya tidak seperti beberapa orang yang hanya berhasil melalui koneksi. Kakak Hichen, kau tidak benar-benar akan membiarkannya pergi kan? The film was Ini tidak baik kan? translated and narrated by Bagaimana jika M-Media. terjadi kesalahan? Siapa yang bisa menanggung tanggung jawab itu? Lagi pula, Xiao Xiaoning adalah nyonya muda keluargamu. Muncul di depan umum, pasti akan memengaruhi reputasi keluargamu. Jika kamu benar-benar ingin menyadari nilai dirimu, ada banyak cara. Tapi kamu tidak harus pergi ke rumah sakit Renhai. Bagaimanapun aku tidak setuju dengan masalah ini. Jika kamu bersikeras pergi, maka tunggu sampai perjanjian cerai ditandatangani. Aku akan terserah padamu. Kamu tidak setuju? Saya setuju. Xiaoning, lanjutkan saja. Untuk masalah ini, saya akan mendukungmu dan membuat keputusan untukmu. Ibu, Ibu kamu yang terbaik. Rumah ini, saya tidak ingin melihat orang yang tidak relevan keluar. Baiklah, aku pergi. Xiao Xiaoning, kau tunggu saja. Akan ada saatnya kau jatuh ke tanganku. bicara. Tuan muda, kenapa Anda tidak? Biarkan nyonya muda menjadi dokter dan mengobati orang. Dia belum banyak mengalami intrik dalam masyarakat dan kejahatan hati manusia. Begitu dia masuk rumah sakit Renhai, Su Yuyao pasti akan terus-menerus melakukan gerakan kecil di belakangnya. Inilah yang aku khawatirkan. Tuan muda, sepertinya Anda masih cukup peduli pada nyonya muda. Tuan muda, Anda bisa mempercayai nyonya muda sekali lagi. Saya rasa, dia sekarang seharusnya tidak diintimidasi orang lain lagi. Dia sekarang Ya, sejak nyonya muda jatuh dari lantai atas, saya merasa seluruh dirinya berbeda. dia berbeda. Ketuamu, Anda memanggil saya. Katakan padaku, apakah ada orang setelah sakit parah tiba-tiba berubah kepribadian secara drastis dan juga mendapatkan beberapa keterampilan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya? Tuan muda, itu tidak terlalu mungkin kan? Kecuali itu bukan orang yang sama. Tapi mereka terlihat persis sama, bahkan tanda lahirnya sama. Bagaimana mungkin itu bukan orang yang sama? Tuan muda, Anda tidak membicarakan nyonya muda kan? Kamu juga berpikir dia berubah. Nyonya muda sekarang memang sedikit berubah. Dia menjadi jauh lebih lembut. Dan dia bahkan peduli pada Anda sekarang. Mungkin dia tertarik oleh pesonaku dan akhirnya menyadari bunga di rumah ini lebih harum daripada bunga liar. Tuan muda, lelang jam 2 akan segera dimulai secara resmi. Undangan sudah dikirim. Aku harus menjemputnya. Rumah sakit Renhai punya dokter baru. Dia ahli akupuntur. Spondilosis cervix kronis saya akhirnya disembuhkan olehnya. Ya, milikku juga sudah sembuh. Keahliannya sangat tinggi. Apakah semujarab itu? Ayo pergi dan lihat. Baiklah. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus berhasil. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu tidak menginginkan tangan ini lagi. Jangan salah paham. Saya hanya menyentuhnya secara tidak sengaja. Masih membantah. Apakah kamu ingin aku memanggil lakukannya? Ketuamu merasa sakit hati. Menarik. Barang lelang ini cukup istimewa. Pemilik berharap barang ini akan dikoleksi oleh seseorang yang benar-benar menyukainya. Harga awal 5 juta. Sepertinya ini dia. Barang lelang ini sedikit tidak memuaskan. Itu hanya sepotong kayu, diukir menjadi cermin itu saja. Saya rasa tidak ada yang menginginkannya.
5 juta saya mau. Nora, jangan impulsif. Ini jelas jebakan untuk kita. Barang lelang sebelumnya. Berhenti setelah Anda menawar 200 juta. Itu semua skema. Xiao Xiaoning, aku tidak akan membiarkanmu lolos. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga. Selamat Nonyamu, memenangkan barang terakhir lelang ini. Xiao Xiaoning, apakah kau sengaja melakukan ini? Bagaimana mungkin saya melakukannya dengan sengaja? Jika Nona Su tidak begitu sombong, dia tidak akan menghabiskan 200 juta untuk menawar sebuah cermin. Kau... Hichan, apakah kau akan membiarkannya main-main seperti ini? Bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Sudahkah kau lupa? Xiao Xiaoning, dia wanita bermuka dua dan kejam. Nona Su, ini bukan tempat untuk bicara. Aku akan membawamu keluar untuk bicara. Kau tetap di sini dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Mereka keluar kakak. Pria bermargamu itu sepertinya membawa wanita itu ke garasi bawah tanah. Ayo tangkap mereka. Ayo. Jika kita tidak menangkap mereka kali ini, awas 2 kepala babi kalian. Baiklah kakak. Ayo. Nona Su, aku sudah membawamu ke sini. Silakan kembali. Hichan, kau sudah berubah. Dulu, kau tidak akan pernah membiarkan Xiao Xiaoning membuliku seperti itu. Apa kau berkomplot melawannya? Apa kau belum cukup berkomplot? Hichan, aku. Kau tidak perlu menjelaskan. Nona Su, izinkan aku menegaskan kembali. Bahkan tanpa Xiao Xiaoning, aku tidak akan menyukaimu. Hichan, apakah kau benar-benar tidak berperasaan? Saat aku menyelamatkanmu dulu, sudahkah kau lupa? 200 juta ini hari ini, jika kau tidak punya cara untuk mempertanggungjawabkannya kepada ayahmu, aku bisa memberikannya padamu secara pribadi. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kebaikan hatiku padamu sudah sepenuhnya terbayar. Aku tidak butuh uang. Aku tidak ingin impas. Su Yuyao, sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi. Mo Hichan, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Mo Hichan. Kakak mereka sepertinya bertengkar. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk bertindak. Kalian berdua, ambil karung-karung itu dan masukkan mereka untukku. Aku akan pergi menyetir. Baiklah kakak. Di mana sebenarnya mekanisme ini? Mungkinkah kita menawar barang yang salah? Tapi ini persis seperti cermin ramalan yang dijelaskan dalam teks. Mengapa kamu berjalan begitu pelan? Kamu membuatku takut. Kurasa ada sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, kenapa kau menginginkan cermin ini? Untuk apa itu? Hai, hati-hati, jangan menjatuhkannya. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Selama kau memberitahuku, aku akan mengembalikannya padamu. Aku, ketuamu. Sebagai seorang ketua dengan kekayaan bersih ratusan miliar, ini pertama kalinya Anda membawa istri Anda ke lelang. Dan Anda hanya menawar cermin kayu senilai 5 juta. Bukankah itu sedikit pelit? Dunia luar telah mengatakan, hubungan Anda tidak baik. Apakah tindakan Anda benar-benar mengkonfirmasi rumor di luar?
Urusan keluargaku bukan untuk dikomentari semuanya keluar. Ketuamu, tolong jawab pertanyaan kami. Anda dan nyonyamu, pada tahap ini, apakah Anda sedang mempersiapkan perceraian? Hei, kalau begitu bukankah kamu bertanya pada orang yang salah? Saya akan menjawab untuknya. Alasan saya menawar cermin termurah adalah karena saya menyukainya dan bersikeras untuk memilikinya. Juga kalian media. Jangan membuatnya terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya. No Hee-chan sebenarnya orang yang sangat bertanggung jawab mengenai apakah kami bercerai atau tidak. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Lari. Entah kau Xiao Xiaoning atau bukan. Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu. Mereka akhirnya pergi. Jika ini zaman kuno, berani memperlakukan putra mahkota dan putri mahkota seperti ini, saya akan membunuh mereka semua tidak menyisakan siapapun. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalau kau punya sisi imut seperti itu. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak jatuh cinta padaku. Sekarang, saya punya cermin ramalan. Segera, aku akan bisa menemukan jalan kembali. Sebelum Mu Hee-chan pergi, aku akan menemukan cara untuk kembali 5 juta ini. Dengan begitu kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Jangan menatapku seperti itu. Itu membuatku malu. Ibuku meminta kita kembali untuk makan malam nanti malam. Ini sudah cukup larut. Ayo langsung saja ke sana. Aku setuju untuk bercerai. Apa yang kau katakan, Zhao Xiaoning? Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan sekarang kau setuju untuk bercerai. Kau memainkan kartu itu. Benar-benar brilian. Aku akan mengembalikan 5 juta itu kepadamu. Baiklah. Kalau begitu aku ingin seorang anak sekarang. Bukankah kau juga harus memenuhi janjimu? Halo, wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, bawa 1 juta untuk menebusnya. Tenanglah. Tenanglah. Hal semacam ini. Tidak ada kata terlambat untuk melakukannya di rumah. Sama sampai tua. Aku mengerti ibu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Cermin ramalan sudah di tangan. Sepertinya Xiaoning sudah bersiap untuk pergi. Ibu. Kau sengaja memanggil kami kembali. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Ibu ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar mencintai Xiaoning? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Aku hanya takut bahwa pada saat kamu benar-benar menyadari apa yang ada di hatimu, sudah terlambat. Tidak, Ibu. Zhao Xiaoning. Tidak peduli skema apa yang kau rencanakan dalam hatimu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Selidiki asal-usul cermin itu. Aku ingin tahu sebenarnya untuk apa itu digunakan. Ya tuan muda. Halo Tetua Hei. Apakah ada kasus yang sulit dan rumit? Yang harganya sangat tinggi. Xiaoning, kau tidak berpikir untuk pergi sendiri kan? Apa artinya pergi sendiri? Ada kasus besar senilai 10 juta. The Apa kau film was berani mengambilnya? translated and Bahkan aku tidak berani narrated by menanganinya. M-Media. Aku akan mengambilnya, aku akan pergi mengobatinya. Pihak lain adalah pengusaha kaya, tapi usianya sudah lanjut. Mencapai 70 atau 80 tahun. Bersedia menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Sekali ada kesalahan, Xiaoning nyawamu. 10 diriku tidak bisa menyelamatkannya. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak setuju. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Zhao Xiaoning untuk membayar kembali 5 juta saya. Kau rela mengambil risiko. Terkadang aku benar-benar ingin menggali hatimu ini dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Maafkan aku.
Kamu yang tidak mau cerai. Dan kamu juga yang sekarang mau cerai. Kamu mempermainkan aku. Menyenangkan. Kalau begitu, aku setuju cerai. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi, pergilah. Lupakan saja. Aku akan pergi. Aku akan pergi, baiklah. Untuk apa kamu di sini? Kudengar Hee-chan mengusirmu dari rumah. Nona Su, jika kamu tidak sakit. Belok kiri saat kamu keluar. Apa yang kau pura-purakan? Semua yang kau miliki sekarang diberikan oleh Hee-chan, termasuk pekerjaan ini. Tidak apa-apa setelah aku pergi dari sini. Semuanya di sini akan menjadi milikmu. Apakah kau mengasihaniku? Kau tidak pantas. Aku ingin liontin giok itu, yang dia kenakan di lehernya. Selama kau bisa mendapatkannya, jangan khawatir mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanita Xiao Xiaoning itu muncul di depan pria itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dokter Zhao, tolong kemari sebentar. Dia benar-benar memiliki liontin giok ini padanya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk membiusnya dan membawanya pergi. Kenapa kamu masih di sini? Aku menunggumu kembali. Aku impulsif tadi, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin meminta maaf padamu. Berhenti. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Silakan pergi. Taman kuno. Dia adalah Kasim pribadi ayah dan ibuku, Kasim pribadi. Apakah kamu akan percaya? Dia menginginkan liontin giok ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, itu pasti tidak baik. Apa? Kamu juga mengenali liontin giok ini? Tidak. Tuan muda, aku menemukan bahwa cermin itu dipuji oleh orang-orang kuno sebagai sangat ajaib. Dikatakan bisa kembali ke zaman kuno dan juga pergi ke masa depan yang dikenal sebagai cermin ramalan. Tuan muda, Nyonya tua ini sudah tidur. Mengapa kau tidak kembali besok saja? Xiao Wu, biarkan tuan muda masuk. Ibu, aku melihat Xiaolin dan kamu memiliki yang identik. Liontin giok. Ada apa? Aku memberikannya padanya. Bagaimana ini mungkin? Aku melihatnya saat aku kecil. Kamu hanya punya satu. Bagaimana bisa kamu memberikannya pada Xiaolin? Karena itu adalah apa yang kuberikan padanya ribuan tahun yang lalu. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Apakah kamu masih ibuku? Xiaoning sudah mendapatkan cermin ramalan. Dia bukan milik dunia ini. Jika kamu benar-benar mencintainya, pergi beritahu dia cepat. Jangan lewatkan kesempatan.
Zhao Xiaoning. Zhao Xiaoning. Jangan menakutiku. Cepat keluar. Cipta ayahnya. Terima kasih ibu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ketuamu, apakah Anda benar-benar punya hubungan dengan Nona Su? Orang dalam perusahaan. Sudahkah kamu menemukannya? Belum. Ketuamu, jadi apa maksud Nona Su sekarang? Apakah dia sudah melunak? Kamu tetap di sini. Tunggu Su Yuyao. Setelah urusan di sana selesai, antar dia kembali. Awasi dia. Pastikan tidak ada yang salah. Halo, Ibu. Xiaoning dia. Xiaoning dia. Sudah pergi. Baiklah. Aku tahu. Hei, tunggu sebentar. Maksudku dia pergi dari tempatku. Jika kamu pulang sekarang, kamu seharusnya masih bisa melihatnya. Untuk terakhir kalinya. Baiklah. Aku akan segera kembali. Nona Su, Di mana He-chan? Aku bertanya padamu, di manakah lokasimu He-chan? Dia hanya asal mencari pria, dan berpikir dia bisa membodohiku. ketuamu ada urusan, jadi dia kembali duluan. The film was Kemari. translated and narrated by M Media. Beritahu aku apa yang harus dia hadiri. Apakah dia dipanggil? Pergi lagi oleh Jalan Xiao Xiaoning itu. Nona Su, Anda mabuk. Anda harus segera kembali dan beristirahat. Karena Mo Hei-chan tidak tidur denganku. Sebagai asisten khususnya. Kalau begitu kau bisa menggantikannya. Tidak. Malam ini dia seharusnya menemani si Yuyao. Dia tidak akan kembalikan. Perusahaan He-chan ada masalah. Aku bertanya pada asisten Lee. So Yuyao ada di baliknya. Kurasa He-chan akan pergi mencari wanita itu. Jika dia benar-benar berkompromi demi perusahaan Xiaoning, maka jangan ragu. Kembalilah ke tempat yang kamu inginkan. Ini seharusnya. Yang itu kan? Asisten Lee. Aku tidak menyangka kau semudah ini. Kau adalah harta karun. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Nona Su, Anda sudah terlalu banyak minum. Saya akan memanggilkan mobil untuk Anda. Di manakah lokasi Mu Sechin? Nyonya muda, Anda salah orang. Zhao Xiaoning. Menyebalkan sekali. Aku bertemu denganmu di mana-mana. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak kemari untuk balas dendam padaku kan? Biar ku beritahu. Priamu. Cepat pergi. Cepat. Nyonya muda, Jadi, Mu Hei-jin mengorbankanmu. Nyonya muda, tolong jangan menggodaku. Nyonya muda ini, Bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cepat pulang.
Aku pergi. Tunggu. Karena dia tidak menyerah pada Su Yao, lalu bagaimana masalah perusahaan ditangani? Apakah itu sangat serius? Ini cukup serius. Jika kita tidak bisa dengan cepat menemukan investor baru, saya khawatir perusahaan akan kesulitan melewati masa sulit ini. Kamu harus cepat kembali. Kalau begitu saya akan pergi. Halo, Tetua Hei. Xiaoning, ada apa? Kamu menyebutkan terakhir kali. Pengusaha kaya yang menawarkan 10 juta itu. Aku ingin pergi mengobatinya. Bisakah kamu membantuku menghubunginya? Kebetulan, dia juga menanyakan hal itu padaku. Saya akan memberimu alamat. Pergi ke sana besok. Terima kasih Tetua Hei. Pengusaha kaya ini, temperamennya sangat aneh. Anda sama sekali tidak boleh membuat marah orang tua itu. Mereka mensyaratkan hanya satu orang yang boleh masuk. Anda sendiri harus ingat untuk sangat berhati-hati. Saya akan masuk duluan untuk menyapa. Anda tunggu di pintu sebentar. Silakan masuk. Ayah Kaisar. Ibu Permaisuri. The film was Ketuamu, translated satu kabar baik, and satu narrated kabar by buruk. M. Media. Mana yang ingin Anda dengar duluan? Katamu dia pergi begitu saja. Apakah dia tidak pernah mencintaiku sama sekali? Katamu menjadi istri ketuamu di sini bersamaku. Apa yang kurang dibandingkan dengan status dan posisinya di zaman kuno? Belum lagi seorang putri permaisuri. Bahkan seorang permaisuri pun tak sebanding denganku. Kau bilang betapa keras kepalanya dia padaku sebelumnya. Apakah aku pernah mengatakan sepatah kata pun tentangnya? Sekarang dia pergi begitu saja. Hati wanita bagai jarum di dasar laut. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Ketuamu, wanita Anda tahu, hanya perlu sedikit bujukan. Urusan perusahaan adalah yang terpenting. Mata-mata itu sudah saya singkirkan. Anda bilang, jika aku harus pergi bersamanya, bagaimana jadinya? Ketuamu, Nyonya Muda ada di hotel. Anda bisa pergi membujuknya kapan saja. Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan sekarang? Jika kita tidak menanganinya, sekarang kita akan benar-benar tamat. Apa yang kau katakan? Perusahaan. Hotel. Ya. Kemarin ketika saya mengantar Nanasu pulang, saya melihat Nyonya Muda membawa koper. Akan check-in ke hotel sendirian. Dia terlihat cukup kesepian. Bagus sekali. Tuan Muda, ini pekerjaan. Masa depan kita, milik kita. Aku sangat merindukanmu. Ayah Kaisar dan aku juga merindukanmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini juga? Ceritanya panjang. Saat itu, setelah kamu menikah, ayah Kaisarmu jatuh sakit karena depresi berkepanjangan. Kami menyiapkan hadiah-hadiah mewah dan sedang bersiap untuk mengunjungimu. Tapi kami bertemu bandit. Ayah Kaisarmu dan aku tidak punya tempat bersembunyi saat itu dan pingsan. Ketika kami bangun lagi, kami sudah ada di sini. Kemudian, kami akhirnya berhasil beradaptasi dengan kehidupan di sini dan identitas baru kami. Tiba-tiba kami melihatmu online, berita tentang kamu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tapi ayahmu dan aku khawatir bahwa itu hanya penampilan yang mirip dan bukan kamu. Kami awalnya berpikir untuk memintamu datang untuk konsultasi, untuk mengujimu terlebih dahulu. Kami tidak menyangka itu benar-benar kamu. Tuan Sao, kalau begitu saya kira saya tidak sengaja melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuan Tuahei. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya datang untuk sesuatu yang penting, yang membutuhkan bantuanmu. Nyonya Muda, siapa kedua orang ini? Di manakah lokasimu, Sechin? Ketuamu. Apakah dia tidak ada di perusahaan? Saya akan meneleponnya dan menyuruhnya datang. Zhao Xiaoning. Kau masih di sini.
Bagus sekali. Aku tahu itu. Kau tidak tega meninggalkanku. Kau tidak sekejam itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, The Itu. film was translated and narrated cepat by sapa ayah mertua Media. dan ibu mertuamu. Mereka adalah bala bantuan yang kubawa untukmu. Ayah mertua dan ibu mertua di atas. Terimalah sujud dari menantu rendahanmu ini. Bagus, bagus. Ayah mertua, silakan. Cepat bangun. Selama kamu dan Xiaoning bahagia, kami berdua tidak punya hal lain untuk dikhawatirkan. Kali ini ayah mertua, kau membantu perusahaanku keluar dari masalah. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Juga, melalui pengalaman ini, aku telah memahami hatiku sendiri. Aku mencintai Xiaoning. Sangat. Sangat mencintainya. Aku tidak bisa tanpanya. Bagus, bagus. Ya, Bagus.